dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Kalian sudah tahu kan produsen, konsumen, atau pengurai? Jadi perlu saya jelaskan atau tidak? Perlu. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri sehingga disebut autotrof, contoh ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga heterotrof, contohnya manusia dan hewan. Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati, contoh jamur dan bakteri. Yang kedua, faktor abiotik sebagai faktor pembatas. Abiotik adalah semua komponen atau benda mati di bumi yang memberikan banyak manfaat bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Contohnya adalah tanah, air, suhu, angin, dan cahaya. Tanah merupakan tempat berpijaknya makhluk hidup sebagai substrat atau tempat hidup organisme. Air adalah zat cair yang sangat dibutuhkan seluruh makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa fungsi air bagi tanaman, yaitu merupakan unsur penting dari protoplasma, terutama pada jaringan meristematik. Yang kedua, sebagai pelarut dalam proses fotosintesa dan proses hidrolitik seperti perubahan pati menjadi gula. Yang ketiga, bagian yang esensial dalam menstabilkan turgor sel tanaman. Yang keempat, pengatur suhu bagi tanaman karena air. Perubahan iklim pada tanaman. Contoh adaptasinya. Pertanyaan selanjutnya. Saya dari kelompok 9. Saya ingin bertanya, apakah manusia dapat mempengaruhi adaptasi pada tumbuhan? Misalnya nih kan pohon kurma kan hanya hidup di Arab. Apakah kita sebagai manusia punya strategi agar tumbuhan kurma itu dapat di negara kita dan menghasilkan hasil yang melimpah? Wah, jadi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme tanah mempengaruhi dinamika nutrisi dalam ekosistem.